Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pelajaran Al-Qur'an hadis hari ini kita akan belajar hukum bacaan ikhfa. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa semoga apa yang kita pelajari bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Pertemuan minggu lalu kita telah membahas tentang surat At-Takatsur. Bagaimana cara membacanya dengan tartil serta memahami arti dan isi kandungannya. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang hukum baca ikhfa. Bagaimana cara melafalkannya dan seperti apa contohnya dalam bacaan ayat-ayat Al-Quran. Marilah kita simak penjelasannya berikut ini. Tabel hukum bacaan nun, sukun, dan tanwin. Sebenarnya hukum bacaan nun, sukun, dan tanwin itu tidak hanya izhar dan ikhfa, melainkan apabila ada nun mati atau tanwin, fathaten, kasroten, dhammaten yang diikuti dengan huruf hijaiyah yang jumlahnya ada 28, hukum bacaannya ada 5. Yang pertama adalah izhar. Izhar artinya jelas. Yang kedua idgham bi gunnah, artinya masuk dengan dengung. Yang ketiga adalah idgham bila gunnah, yang artinya masuk tanpa mendengung. Yang keempat iqlab, yang artinya mengganti suara nun mati dengan suara mim mati. Yang kelima adalah bacaan ikhfa atau samar, yang juga akan kita bahas pada kesempatan ini. Hukum bacaan ikhfa. Satu, pengertian ikhfa. Ikhfa menurut bahasa artinya samar. Menurut ilmu tajwid, ikhfa adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf hijaiyah. Yang pertama adalah ta, fa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shad, dot, to, dha, fa, qaf, kaf. Cara membacanya adalah samar antara bacaan izhar dan idgham. Bacaan ikhfa yang berhubungan dengan nun sukun dan tanwin disebut juga dengan ikhfa hakiki. Dua contoh bacaan ikhfa. Contoh bacaan nun sukun bertemu salah satu huruf ikhfa adalah lafal afa anta takunu. Hukum bacaan ikhfa hakiki sebab nun sukun bertemu ta. Yang kedua, min samaratin. Hukum bacaan ikhfa hakiki sebab nun sukun bertemu sa. Yang ketiga, bima jaa. Hukum bacaan ikhfa hakiki sebab nun sukun bertemu jim. Nomor 4, inda rabbihim. Hukum bacaan ikhfa sebab nun sukun bertemu dal. Lafal yang kelima, min zahabin. Hukum bacaan ikhfa sebab nun sukun bertemu dengan zal. Nomor 6, wa anzalna. Hukum bacaan ikhfa hakiki sebab nun sukun bertemu zai, bertemu dengan za. Nomor 7, lafal wa kanal insana. Hukum bacaan ikhfa hakiki sebab nun sukun bertemu sin. Nomor 8, mansyuron. Hukum bacaan ikhfa
sebab nun sukun bertemu shad. Nomor 10, wa man dhalla, hukum bacaan ikhfa hakiki sebab nun sukun bertemu dhad. Yang 11, min thayyibatin, hukum bacaan ikhfa sebab nun sukun bertemu dha. Contoh bacaan tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Silakan diamati sendiri. Wa kullan tabbarna sakinan thumma khalqan jadida fawqa ba'din darajatin sahiqin zalika yawma idzin zurqa salasami'atin sinina uli ba'sin syadidin birihin sarsarin baldatun tayyibatun syai'un fil ardi ummatun qad khalat alihatun kama yaquluna. Tiga, menerapkan bacaan ikhfa. Amati bacaan ikhfa yang terdapat pada surat Al-Ghasyiyah ayat 1-10 dengan tartil dan hati-hati. C. Penerapan bacaan izhar dan ikhfa. Amati bacaan izhar dan ikhfa yang terdapat pada surat Al-Insyiqaq ayat 1-25 dengan tartil dan hati-hati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita pada kesempatan hari ini telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.